Selamat sore sahabat kebenaran dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita, Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Baik, sore hari ini kita sudah masuk ke episode yang ke-10, yaitu dengan tema Mengapa Percaya Alkitab adalah Satu-satunya Firman Tuhan. Nah, kita akan mengupasnya 1 jam penuh ke depan bersama saya Evan, dan sore hari ini ada narasumber kita yaitu Dr. Suhento Liao. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Saudara Evan. Baik, Ya, baik. dan semua pemirsa dimanapun Anda berada. Baik. Bagaimana kabarnya, Dokter Liao? Baik-baik, selalu oleh pimpinan Tuhan. Baik. Nah, di sini kita tahu ini sudah episode ke-10 ya, Dokter Liao ya. Berarti kita sudah 10 minggu berturut-turut menemani sahabat kebenaran sekalian untuk membahas topik-topik yang penting atau isu-isu yang penting dalam kekristenan. Betul ya, Pak ya? Iya. Baik. Jadi kira-kira mau sampai episode keberapa ini, Pak? Ya, belum ada batasannya kelihatannya. Begitu ya. Jadi topik-topik utama ini sangat-sangat perlu untuk diketahui oleh orang Kristen. betul sekali. Baik. Jadi tidak ada batasannya ya, Pak ya? Tidak ada batasan. Baik, baik seperti biasa, sahabat kebenaran, saya akan memperkenalkan profil dari narasumber kita secara singkat, yaitu Dr. Suhento Liao adalah seorang rektor GITS, yaitu Grave International Theological Seminary, dan juga salah satu gembala di GBIA Grave. Nah, beliau juga editor buletin Pedang Roh dan penulis dari 44 judul buku. Dan beliau telah mengeksegesis semua kitab Perjanjian Baru, dari Matius hingga Wahyu, 1 pasal 1 jam di radio berita klasik. Nah, beliau juga telah menjadi pembicara lebih dari 200 seminar sehari penuh di Indonesia. Dan kini aktif mengajar kelas padat atau yang kita sebut dengan blok kelas 3 doktrin selama beberapa hari di berbagai tempat. Baik, nah di sini saya akan ingatkan kembali kepada sahabat kebenaran semuanya. Apabila Anda punya pertanyaan mengenai isu yang akan kami bahas ini, silakan langsung ketik saja di kolom komentar, dan jawaban yang akan kami terima, saya akan langsung tanyakan kepada Dr. Liao untuk dijawab. Dan tunggu apa lagi? Apabila Anda punya pertanyaan, silakan disiapkan dan tuliskan langsung di kolom komentar. Baik, kita tidak panjang lebar lagi, kita akan langsung saja mendengarkan penguraian dari Dr. Liao tentang isu yang akan kita angkat ini, yaitu apakah Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Alasannya apa dan konsekuensinya apa. Waktu dan tempat saya persilakan, Dr. Liao. Oke. Letakkan fondasi imannya pada Alkitab. Dan jikalau Alkitab bukanlah fondasi yang kokoh, dasar-dasar Foundation. Ya. If the foundation be destroyed, katanya, jikalau fondasinya di-destroy, dihancurkan, What shall what shall the righteous righteous do? do? Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh orang bijak, orang Betul benar sekali. lagi? Tidak ada lagi. Hmm. Nah, Alkitab adalah fondasi iman kekristenan.
maka tidak mungkin semuanya firman Allah. Mengapa tidak mungkin? Betul sekali, Pak. Karena Allah yang satu, dia tidak mungkin berbicara di sini begini, di tempat lain yang berbeda, tempat lain lagi berbeda. Betul. Bagaimana pikirannya bisa saling kontradiksi satu Betul dengan sekali. yang lain? Oleh sebab itu kita berkata bahwa tidak mungkin ya, di antara buku yang isinya berbeda-beda, saling bertentangan ini, sama-sama adalah firman dari Allah yang satu. Tidak mungkin. Nah, jadi sebenarnya ada 3 kemungkinan ya. Satu, semuanya firman Allah. Baik. Kedua, semuanya bukan firman Allah. Atau salah satunya firman Allah. Betul. Nah, kalau semuanya firman Allah, ini tidak mungkin. Betul sekali. Atau semuanya bukan firman Allah. Kalau semuanya bukan firman Allah, maka kesimpulannya sebenarnya bisa jadi tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Ya, karena tidak berarti semuanya bukan firman Allah, berarti tidak ada firman Allah. Betul sekali, Kalau Pak. tidak ada firman Allah, berarti sebenarnya tidak ada Allah. Betul. Tetapi kita tahu bahwa melalui hadirnya alam semesta, kemungkinan salah satunya Adalah firman firman Allah. Nah, kalau salah satu dari begitu banyak kitab yang menuntut dirinya firman Allah adalah betul-betul firman Allah, Ya. maka pertanyaannya adalah yang mana? Yang mana sebenarnya? Nah, yang mana? Ya. Oleh sebab itu, coba kita baca yang 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Baik. 1 Tesalonika pasal 5 Baik. ayat 21. 1 Tesalonika 5 ayat 21, demikian firman Tuhan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi Baik. kita harus menguji, ya, menguji segala sesuatu. Nah, diuji pakai apa? Ya, berarti harus diuji. Ya, kita pakai 2 Ya. alat uji. Yang satu adalah Alkitab, Alkitab. yang kedua adalah akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Seandainya kalau ada 2 ibu-ibu perlente yang pakai Gelang, emas, cincin, emas, ya, kalung, kalung. emas semuanya, Ya. ya seperti toko emas jalan gitu. Ya. Satunya asli dan satunya palsu. Ya. Nah, lalu orang bilang, wah ini bisa jadi emas palsu ini. Nah, Mau coba diuji ini. Yang marah duluan ini kira-kira pakai emas palsu apa emas asli? yang jelas, yang khawatir dan marah, yang palsu, Yang Pak. palsu. Yang palsu akan marah duluan. Betul. Kenapa sih pakai uji-uji? Segala macam. Tapi kalau yang pakai emas asli bagaimana dia? Dia Tenang saja. Dia tenang saja. Silakan uji katanya. Ya. Nah, oleh sebab itu, sahabat Kebenaran. ya, kalau kita mau uji kitab-kitab yang ada yang menyebut dirinya firman Allah, kalau umatnya yang sudah marah-marah duluan, begitu, Ya. wah itu sudah pasti yang palsu. Betul sekali, Pak. Pasti yang palsu. Karena dia sudah takut duluan. Karena hati nuraninya sebenarnya membenarkan, dia tahu sendiri punya dia ini tidak kuat untuk diuji, tidak kuat untuk diuji. Nah, oleh sebab itu, sahabat kebenaran, Ya. Alkitab adalah yang berani diuji, tidak pernah takut untuk diuji. Oleh sebab itu, ketika siapapun yang mengkritik Alkitab, Ya. saya katakan orang Kristen yang benar tidak mungkin marah, ancam, apalagi mau bunuh orang itu, tidak mungkin punya. Kenapa? Ya, kebenaran di gimana kita menguji ini? Kita mengujinya, ya, tadi kita sudah ngobrol bahwa di dalam setiap buku, Ya. buku yang saya tulis misalnya, itu ada Betul. sifat saya di dalamnya. Betul sekali, Pak. Misalnya kebiasaan saya memakai kata apa, ya, kebiasaan saya membuat kalimat bagaimana, itu ada sifat saya. Ya. Nah, buku yang ditulis oleh Evan juga akan ada sifatnya begitu. Betul sekali. Nah, sekarang ya kita lihat, kalau begitu banyak kitab menuntut dirinya firman Allah, di kitab mana yang benar-benar ada sifat Allah di dalamnya?
Di kitab mana ada sifat Allah? Yang pertama kita katakan, sifat Allah yang pertama adalah benar. Benar. Allah maha Benar. Oke? Semua agama mempunyai statement Allah maha benar. Ya. Nah, kalau kita bilang ini, Allah maha benar, kalau berfirman, firmannya mestinya tidak ada salah. Ya. Mestinya. Ini bisa kita balik. Kita balik ini. Jadi kitab manapun di muka bumi ini yang mau menuntut dirinya firman dari Allah yang maha benar, Ya. dia seharusnya tidak ada salah. Dia harus membuktikan dirinya tidak ada salah. Betul sekali, Pak. Ya. Oleh sebab itu coba, kitab mana di muka bumi ini yang tidak ada salah? Oh, saya sudah baca banyak kitab. Dan Alkitab ini saya sudah baca dari awal sampai akhir sudah berkali-kali. Gitu. Ya. Dan saya tidak temukan kesalahannya. Terutama di dalam bahasa aslinya, Masoretic Text Perjanjian Lama dan Textus Receptus Perjanjian Baru. Tidak ada salah. Tidak ada salah. Nah, seringkali yang disebut kesalahan, Ya. ternyata kita cek, itu bukan kesalahan, tapi kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Nah, Iya. bisa dijelaskan lebih lanjut Saya kesalahpahaman kasih maksudnya contoh, bagaimana? Misalnya begini. Pada waktu Tuhan Yesus bersama muridnya menyeberangi Danau Galilea di kapal. Betul. Terus angin ribut besar. Ya, badai. Badai. Di Injil Matius dicatat teriaknya begini. Di Ya. Injil Markus teriaknya begitu. Di Lukas teriaknya beda. Mereka bilang lah, lihat, itu salah. Seakan-akan bertentangan ya, Pak ya. Seolah-olah, kenapa kok bisa Beda-beda ya. Nah, sebenarnya kita bilang justru yang masuk akal. Mengapa masuk akal? Karena begini. Tadi kan saya bilang kalau Allah yang satu tidak mungkin bicara sini beda, sini beda, sini beda. Karena Allah satu. Betul. Sedangkan sekarang di dalam kapal itu ada berapa orang? Ada 12 murid, sekurang-kurangnya sama Tuhan Yesus. Ya. Nah kalau kapal mau karam kan teriaknya Nggak mungkin sama ya, Pak ya. Paduan suara kalau teriaknya Iya. sama itu paduan suara. Betul sekali. Nah teriaknya pasti beda-beda gitu. Iya. Memang wajarnya malah ada 12 teriakan. Betul. Yang dicatat cuma 3. Cuma iya 3. Nah, terus mereka ngomong lagi gini. Oke, kalau itu oke katanya. Lalu Ya. yang di atas salib Yesus katanya, di atas salib Yesus. Di Matius catatnya bunyinya beda. Markus bunyinya beda. Lukas bunyinya beda. Betul. Kenapa bisa begitu katanya? Padahal tinggal catat aja, itu kan tulisan di atas salib. Iya. Ternyata untung Rasul Yohanes menuliskannya di Ya. Injil Yohanes pasal 19. Pasal 19 ya, Pak ya. Rasul Yohanes ditulis di Injil Yohanes pasal 19 Ayat? di ayat yang ke 31 ya. Baik. Demikian firman Tuhan Yohanes 19 ayat ke-31. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Apakah benar itu, Pak? Iya, coba. Ya, saya lanjutkan. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Ayat 32. Oke, sebentar. Baik. Ada di mana ayat itu yang dikatakan ditulis dalam 3 bahasa katanya. Saya Di- ada miss sedikit ayat. Coba Baik. dicari itu di Yesus disalib. Injil Yohanes pasal yang ke Yesus ditangkap di pasal 19 Baik. ayat yang coba saya pinjam itu di ini apa Handphone. ya handphone, Baik. handphone bisa dicari Baik. di ayat berapa itu saya agak sedikit dikatakan di situ ditulis dalam bahasa Yunani ya bahasa Ibrani dan bahasa Romawi gitu ya di situ berapa ayat berapa ada dapat Yohanes 19 ayat 20, Pak. ayat 20 Saya bacakan, Pak ya. Baik. 19 ayat 20 kan coba
Baik, saya bacakan Pak ya. Yohanes 19 ayat 20, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Ada 3 ya Pak ya. Jadi kalau Matius kelihatannya dia kutip yang bahasa Ibrani. Kalau Markus kelihatannya dia kutip yang bahasa Romawi. Romawi atau Latin ya. Lukas kelihatannya dia mengutip yang bahasa Yunani. Jadi kalau ada perbedaan itu justru sangat Wajar. Ya. Nah, ada orang lagi mengkritik Alkitab. Dia berkata, ya oke, kalau tentang hal-hal begini tidak ada. Tetapi yang menyangkut pengetahuan katanya, ada salah. Ya. Kita bilang, mustahil. Silakan kamu kemukakan. Lalu mereka memunculkan masalah dinosaurus dan lain sebagainya. Kita berkata sebenarnya tulang-tulang yang ditemukan itu, cara mengukur waktunya sebenarnya yang jadi masalah. Yang salah ya Pak ya. Karena mereka cenderung untuk mentua-tuakan tulang yang mereka temukan. Betul. Yang lucu sekali di sungai di Bengawan Solo ditemukan tulang katanya sekian juta tahun, kemudian digali-gali lagi di sampingnya ada pipa plastik. Di mana sekian juta tahunnya Pak ya? Belum ada plastik waktu itu. Belum ada. Nah, masalahnya begini, yang mereka pakai untuk mengukur, misalnya pakai karbon 14. Karbon 14 itu mereka bilang half life-nya itu 5.500 tahun. 5.500 half life-nya ya. Half life-nya. Jadi dalam sebuah tulang katanya 5.500 tahun akan hilang separuh. Gitu. Dan mereka juga pakai uranium dan thorium gitu ya. 14 miliar tahun akan kurang separuh katanya di dalam batu. Half life-nya ya Pak ya? Ya itu kan mereka sendiri yang bikin aturannya. Mengenai itu benar atau tidak ada orang yang membuktikan. Ya, lalu mereka memakai patokan itulah untuk mengukur semua tulang, batu, segala macam yang mereka. Jadi meterannya mereka sendiri yang set gitu. Betul. Nah, tetapi yang jelas begini. Sejak kapan manusia tahu bahwa bumi ini bulat? Galileo adalah orang pertama yang ngomong. Betul. Bumi ini bulat. Galileo. Ya, sebenarnya Kopernikus yang duluan tahu. 1400 sekian. Nah, kalau kita lihat Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40. Baik. Ayat yang ke-22. Baik, saya bacakan Pak. Yesaya 40 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belarang. Oke, dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Nyata-nyata dikasih tahu bahwa bumi ini bulat, betul. Yesaya ditulis tahun 700 sebelum Masehi. Jadi 1400 tahun kalau ditarik belakang ke 700 tahun sebelum Masehi itu lebih dari 2100. Ya. 2100 tahun lebih. Gitu. Lebih. Sudah dinyatakan bahwa bumi ini bulat. Ya. Luar biasa ya Pak ya. Nah sebenarnya ada banyak sekali di dalam Alkitab banyak sekali yang menunjukkan bahwa Tuhan ikut campur tangan penulisannya. Ada sifatnya di dalamnya yang maha benar. Satu lagi begini. Sebenarnya ada banyak. Kita hanya dibatasi waktu. Baik. Sejak kapan manusia tahu bahwa perlu septic tank untuk buang kotorannya? Sejak kapan perlu septic tank? Ya, sampai Perang Dunia Kedua, ya, masih belum tahu. Manusia belum tahu. Ya, bahwa perlu septic tank untuk ini tampung kotoran ini. Saya baca di sebuah artikel itu pertempuran antara Jerman dengan Inggris di daerah Jazirah Arab di sana. Itu akhirnya dimenangkan oleh Inggris, padahal peralatan dan orang segala macam lebih canggih yang punya Jerman. Jerman ya justru Pak ya. Lebih canggih. Wow. Tadinya pikir Inggris bakalan kalah. Tetapi tentara Jerman sakit-sakitan dan nggak kuat lagi untuk ini angkat senjata segala macam. Kenapa? Ya karena mereka buang kotorannya sana sini sembarangan. Sedangkan ada satu jenderal Inggris yang sangat pintar. Jadi jenderal Inggris itu semua pasukannya
pasukannya yang mau buang kotoran, ya, semua Ya. pasukannya mau buang kotoran itu ini dia pakai ini satu peti sabun dulu, peti sabun itu diambil papan yang di tengahnya. Jadi semua prajurit yang mau buang kotoran Di disuruh situ. duduk di situ. Nah, duduk di situ dan habis itu ditutup pakai karung goni. Jadi tentara Inggris sehat-sehat. Sehat-sehat, Pak ya. Jadi waktu bertempur menang yang Inggris. Ya. Akhirnya diselidiki. Ya. Ya, apa sebab ini? Tentara yang dia punya peralatan militer jauh lebih canggih, Betul. dia betul kalah. Justru Kaki kalah. sakitan. Nah, akhirnya diselidiki, oh ini masalahnya terjadi wabah. penyakit. Higienitas itu ya, Pak ya, Iya. penyakitnya. Nah, akhirnya manusia tahu kalau begitu perlu Septic tank. Padahal, coba baca. Ya, di mana, Pak? Ulangan 23 ayat Ya. 13. Ulangan. Ulangan 23 ayat 13 ya, Pak ya. Baik. Demikian firman Tuhan. Di antara pelengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuninya dengan kotoranmu. Iya. Ini Menimbuni perintah kotoranmu. Tuhan kepada ini Musa. Musa, ya. Ya. Jadi orang Yahudi yang pergi berperang katanya, Ya. yang tidak boleh dilupakan itu bawa apa? Sekop kecil. Wah. Sekop kecil. Nah kalau mau itu harus gali lubang, kemudian buang di situ, ditutup lagi. Ya. Tank kecil. Luar biasa ya, Pak ya. Nah sekarang itu dari Musa sampai Perang Dunia Kedua, tahu nggak berapa tahun? Berapa itu, Pak? Perang Dunia Kedua 1940. 45, ya 40. Hampir 2000 tahun. Betul. Dari Musa sampai ke Tuhan Yesus 1500. Berarti 3500-an tahun. Wow. 3500 tahun sebelum manusia tahu perlu septic tank, Tuhan sudah suruh Musa, kalau tentara Yahudi mau pergi Ya. berperang, jangan lupa Bawa sekop kecil. Itu harus ditimbun. Kalau ini Wow. bukan dari Tuhan, dari mana lagi? Emang Luar Musa biasa. tahu? Hmm. Tidak. Nah itulah sebabnya kita berkata bahwa Alkitab adalah firman dari Allah yang maha benar. Tidak ada salah. Baik catatannya maupun ini secara ilmu pengetahuan. Ya. Secara ilmu pengetahuan. Nah, itu. Kenapa? Karena dia berasal dari Allah yang maha Tahu, maha betul. maha benar. Ya. Maha tahu, maha benar. Dan yang kedua adalah Allah yang maha suci. Maha suci ya, Pak Allah ya. yang maha suci. Dan kalau kita bicara Allah yang maha suci, berarti dia mengajarkan moral yang paling tinggi. Ya. Moral yang paling tinggi. Karena suci itu moral. Jadi standar moral paling tinggi. Nah, di kitab manakah di muka bumi ini ada pengajaran moral yang paling tinggi? Cuma di Alkitab. Cuma ada di Alkitab. Hanya di Alkitab yang dikatakan kasihilah musuhmu. Musuh Ya. kasih bukan dibantai. Kasihi musuhmu katanya. Hanya di dalam Alkitab juga dikatakan kasihilah sesama manusia seperti Dirimu sendiri. dirimu sendiri. Betul. Dan hanya di dalam Alkitab yang harus dikatakan kalau orang ini tempeleng pipi kananmu, kasih Yang kiri, Pak. boleh dicoba. Jangan, Pak. Iya, nah hanya di dalam Alkitab. Ya, Nah betul. orang bilang gini, olah yang di dalam Alkitab itu bunuh-bunuh orang bagaimana? Ya. Kita bilang sebenarnya itu adalah dalam masa sakral society. Jadi teokrasi. Itu teokrasi ketika Allah mendirikan sebuah kerajaan yang Allah sendiri. Jadi itu adalah masa teokrasi. Oh, berarti pemerintahan yang dipimpin langsung rajanya oleh Allah. Jadi dialah yang Bukan manusia, Pak ya. manusia. Teokrasi ya. Teokrasi. Baik. Nah, kemudian ada yang bilang, kenapa ini dicatat ini Daud ambil istri orang? Oke, kita bilang Alkitab mencatat apa adanya. Baik. Alkitab tidak pernah berkata bahwa Daud itu benar, gitu. Dan tidak pernah suruh kita ambil istri orang. Betul. Ya, itu mencatat apa adanya. Artinya gini, semua kebaikan Daud dicatat, Betul. semua keburukannya juga harus Baik. dicatat. Dan tercatat juga konsekuensi yang Daud alami ya, Pak ya. Konsekuensi yang Dari dialami perbuatannya. oleh Daud atas perbuatannya. Ya. Jadi Allah yang maha suci berfirman, maka firman-Nya mengajarkan moral yang tertinggi.
Dan Alkitab lah satu-satunya kitab yang pengajaran moralnya paling tinggi. Oke, baik. Baik, terima kasih sekali penjelasannya, Dr. Liao. Kita akan masuk ke iklan sebentar ya, Dr. Liao ya. Baik, setelah iklan nanti dokter silakan melanjutkan lagi untuk pemaparannya. Baik, sahabat kebenaran sekalian, jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi setelah iklan atau pesan-pesan berikut ini. Grafe International Theological Seminary kembali menghadirkan acara-acara spesial di akhir tahun 2019. Pada tanggal 9 November, seminar tentang keluarga oleh Dr. Liao. Pada tanggal 18 sampai 23 November akan ada Kongres Kristen Fundamentalis, akan hadir kurang lebih 60 hamba Tuhan se-Indonesia dalam acara ini. Dan pada tanggal 8 Desember pukul 14 waktu Indonesia Barat, seminar tentang kelahiran dan kematian Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar Yesus Kristus lahir di bulan Desember? Atau Yesus Kristus mati pada hari Jumat? Pada tanggal 23 sampai 27 Desember akan ada acara blok kelas 3 doktrin dasar, yaitu doktrin keselamatan, doktrin gereja, dan doktrin Alkitab. Tahukah Anda, akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang tidak mau mencari kebenaran Alkitab yang sesungguhnya. Ujilah pengajaran Anda apakah sesuai dengan Alkitab. Jikalau Anda ragu dengan pengajaran Anda, Dr. Liao bersedia menjelaskan kepada Anda dari penciptaan, tampilnya Yohanes Pembaptis, hari pengangkatan, masa penganiayaan orang Yahudi, kerajaan 1000 tahun, pengadilan aras putih, hingga masuk ke kekekalan. Jangan lewatkan acara ini, tandai kalender Anda atau tetap stay tune di Facebook Gebiya Grafe setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. 1 jam bersama Dr. Liao dalam acara Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Anda bertanya, Dr. Liao menjawab. Untuk informasi hubungi 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Langsung dari Studio 1 Grafe International Theological Seminary. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Sahabat kebenaran, selamat datang kembali di acara kita yang kita tunggu-tunggu ini dan kita sangat nikmati ya. Tadi pemaparan dari Dr. Liao. Nah, tadi kita sudah melihat iklan yang sudah lewat dan saya akan berikan kesempatan kembali untuk melanjutkan pemaparan dari Dr. Liao. Silakan dokter. Ya, tadi kita sudah membahas Allah yang maha benar, terlihat sekali dari Alkitab. Kemudian Allah yang maha suci, yang mengajarkan standar moral yang paling tinggi, juga terlihat jelas di Alkitab. Nah sekarang yang paling menonjol sekali itu adalah apa? Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu berfirman, dia sanggup kasih tahu segala sesuatu yang berlalu dan sanggup kasih tahu segala sesuatu yang masih jauh-jauh di depan. Dan hanya di dalam Alkitab yang Allah kasih tahu. Bahkan sebenarnya di dalam Ulangan pasal 18, Allah kasih ini syarat ya atau cara menilai seorang nabi benar dari Allah atau bukan. Yaitu apa? Ulangan 18 dari ayat 18 bilang, kalau seseorang mengaku-ngaku dirinya nabi ya, terus dia mengatakan sesuatu dan apa yang dia katakan tidak terjadi gitu. Nah, berarti dia bohong gitu. Ya, misalnya ya 1 bulan dari sekarang akan terjadi gini, udah ngomong ya toh. Iya. Misalnya kalau pemilihan presiden, wah dia akan menang katanya. Sembarangan bernubuat begitu. Itu pasti nabi palsu katanya. Kenapa? Karena kalau itu dari Allah, pasti benarnya. Jadi Alkitab berisikan hal-hal yang Allah katakan yang akan datang. Dan kemudian itu terjadi. Yang paling menyolok sekali adalah apa? Di dalam kitab Yesaya dikatakan di situ bahwa orang bangsa Yahudi akan dikirim jadi budak dan nanti Raja Koresi yang akan membawa pulang. 100 tahun sebelum Raja Koresi lahir. Wow. Ya, itu dikatakan terlebih dahulu. Sehingga Raja Kores ketika melihat kok ada namanya di dalam kitab Yesaya. 100 tahun.
ya, sebelum kelahirannya. Nah, luar biasa sekali. Jadi, yang luar biasa hebat itu adalah begini. Banyak orang tidak melihat ini karena mereka tidak paham. Kitab Perjanjian Lama dari Kitab Kejadian sampai Kitab Maleakhi ini disebut Kitab Perjanjian Lama. Sebenarnya ini ditulis dari 1500 tahun sebelum Masehi Musa sampai Kitab Maleakhi itu terakhir itu 400 tahun sebelum Masehi. Jadi 400 tahun sebelum Yesus datang itu sudah selesai Kitab Perjanjian Lama. Bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ini kan aslinya dulu bahasa Ibrani. Dan ada sedikit Aramik. Pada waktu zaman Alexander, ya itu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Hasil terjemahannya disebut Septuaginta. Ya. Nah, Kitab Perjanjian Lama sudah selesai. Mengapa hari ini kita menyebutnya Kitab Perjanjian Lama? Ini sebutan orang Kristen. Orang Yahudi nggak nyebutnya begitu. Ya. Tanak itu singkatan, ya, Torah, ya, Nabium, Ketubim, jadi Tanak itu. Nah, jadi orang Kristen yang menyebutnya Perjanjian Lama. Nah, kenapa disebut Perjanjian Lama? Karena isinya perjanjian. Nah, isinya janji apa? Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah janji mau kirim juru selamat. Nah, kemudian Allah janji mau kirim juru selamat. Juru selamatnya ini harus dikasih tahu ciri-cirinya. Kenapa? Nah, kalau beberapa orang ngaku dirinya juru selamat kan jadi bingung. Ya loh. Nggak usah banyak-banyak, 2 saja yang mengaku dirinya juru selamat kan kita udah pusing ini. Nah, oleh sebab itu Kitab Perjanjian Lama ini akhirnya menuliskan bahwa sang juru selamat itu yang akan datang itu dia keturunan Set. Ya. Kemudian diperinci lagi. Kita persingkat saja. Dari keturunan Nuh katanya. Oke, Nuh punya 3 orang putra dari keturunan dari Sem. Ya, wah Sem kan turunnya banyak. Akhirnya dipersempit lagi Abraham. Abraham kemudian, Abraham kan bukan dari Ismail, tapi dari Isa. Isa Yakub, bukan dari Esau, tapi dari Yakub. Dan kemudian dari Yakub ada 12 suku. Dari mana Sang Mesias itu akan datang? Dari suku Yehuda. Wah, singa muda dari Yehuda, ya toh? Nah, dari Yehuda. Terus akhirnya dari keluarga Daud, dari keturunan Daud. Nah, ini jadi gini, kalau ada orang Tionghoa muncul bilang dia juru selamat, itu impossible. Ya toh? Maka itu Injil Matius statnya langsung bilang begini, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya toh? Karena gini, kalau bukan anak Daud, anak Abraham, dia tidak mungkin dia Mesias, tidak mungkin dia juru selamat begitu. Nah, ini sudah sangat ini paten ini. Jadi orang Tionghoa, orang Jawa, orang Batak, orang Arab nggak mungkin bisa jadi juru selamat gitu. Ya, tidak mungkin gitu. Nah, karena juru selamat akhirnya dikasih tahu lagi juru selamat ini keturunan Daud ini masih belum ini. Keturunan Daud kan banyak sekali gitu loh. Yang mana? Belum jelas. Akhirnya di dalam Mika pasal 5 ya, ayat 1 dia bilang apa? Yang lahir di kota Bethlehem. Gitu. Jadi keturunan Daud bukan yang lahir di Jakarta. Dia harus lahir di Bethlehem. Tapi keturunan Daud yang lahir di Bethlehem itu banyak sekali. Karena itu kota Daud, banyak keluarganya di situ. Nah, Yesaya pasal 7 ayat 14 lahir dari seorang anak darah, perawan, begitu. Nah, itu yang dikutip di Injil Matius pasal 1 ayat 23. Ya, di situ. Nah, lahir dari perempuan perawan. Oke, berarti dia tidak mungkin anak kedua, ketiga, keempat. Dia mesti anak pertama. Lahir di Bethlehem, dari keturunan Daud, anak pertama. Apa ini sudah cukup belum? Masih dikasih banyak sekali. Ya, bayangkan. Zakaria 9 ayat 9 dengan jelas bilang apa? Hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Dia lemah lembut dan menunggang keledai muda. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem menunggang keledai muda. Itu 400 tahun sebelum Tuhan Yesus naik ke punggung keledai sudah ditulis. Wow. 400 tahun ya. Wah, jadi sangat jelas sekali gitu ya. Nah, semua yang lain kita bahkan ya Mazmur 22. Coba baca Mazmur 22 ya.
Mazmur 22. Mazmur 22. Itu Mazmur tentang Mesias itu. Mazmur 22 lihat ya. Ayat 2 saja itu teriakan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apa katanya? Dia baca. Saya bacakan Mazmur 22 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu di perjanjian baru apa itu? Siapa yang berseru? Tuhan Yesus ketika di atas Ya, ini bahasa aslinya bilang Eli, Eli. El itu Allah, I itu ku. Jadi Eli. Orang-orang yang mungkin yang tidak berbahasa Ibrani bilang, loh kok dia panggil Elia? No, Eli. Eli itu artinya Allahku. Ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini yang berseru. Dan seterusnya kalau kita baca. Jadi gini, kita persingkat saja. Di perjanjian lama, Allah janjikan akan kirim seorang juru selamat. Dan Herbert Lockyer dalam bukunya, All the Messianic Prophecies of the Bible, ada menulis sekitar 300 nubuatan perjanjian lama tentang juru selamat yang akan datang. Dan semuanya digenapi oleh satu pribadi saja, yaitu Yesus. Ya, jadi begini. Akhirnya ini disebut perjanjian lama, karena kemudian Tuhan Yesus datang dan dia janji. Tuhan Yesus datang janji akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ini janji yang baru. Ada janji yang baru, maka ini menjadi yang lama. Maka itu ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Luar biasa. Nah, jadi gini ya. Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan di tempat yang lain, hanya ada di dalam Alkitab saja. Yaitu perjanjian lama 39 kitab dan perjanjian baru 27 kitab. Nah, perjanjian lama 39 kitab ini kenapa kita tidak terima Deuterokanonika? Ya, kita tidak terima Deuterokanonika. Karena gini, nomor satu, orang Yahudi juga tidak terima itu firman Tuhan. Karena ada beberapa kelompok Kristen. Ya, yang menerima itu ya. Orang Yahudi tidak terima itu firman Tuhan. Ya, nomor satu. Nomor dua, Deuterokanonika yang ada Tobit, Yudit, Makabe segala macam tidak pernah dikutip oleh para rasul. Tidak dikutip ya. Itu tidak disinggung. Dan yang nomor tiga ya, bukti nomor tiga bahwa itu bukan firman Tuhan. Boleh dibaca sih, bacaan saja. Itu di Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 Ayat 44 ayat 44. Ayat 44 demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ada berapa macam? Tuhan Yesus yang ngomong. Dalam kitab apa ada tulis tentang dia? Nah? Kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur. Tanah itu. Tanah itu. Ya, jadi tanah itu terdiri dari Torah, Nabium, Ketubim. Nah, tanah itu. Jadi 3 kelompok kitab inilah yang menulis tentang aku. Dia tidak menyebut apokripa. Tidak menyebut Deuterokanonika. Tidak. Maka itu kita tidak terima itu sebagai firman Tuhan. Jadi perjanjian lama hanya 39 kitab. Nah, perjanjian baru 27 kitab. Mengapa kita percaya perjanjian baru ini 27 kitab firman Tuhan? Ya, syarat nomor 1 adalah ditulis oleh rasul. Ya, jadi semua ini ditulis oleh rasul, ya toh? Ditulis oleh rasul, dan yang kedua, tulisan itu di-backup oleh rasul. Di-backup maksudnya? Di-backup itu masa begini, bukan rasul yang tulis, tetapi sumbernya dari rasul. Lukas, ya. Lukas bukan rasul. Tetapi kalau kita baca Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3, jelas-jelas bahwa informasi yang Lukas kumpulkan itu adalah informasi yang diberikan oleh para rasul. Apa katanya apa? Ya, ayat kedua ya Pak. Ya, oke. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ya, saksi mata. Para rasul itu. Para rasul. Jadi yang pertama ditulis oleh rasul, syarat pertama. Yang kedua di-backup oleh rasul. Dan yang ketiga sebenarnya adalah tulisan itu beredar selagi masih ada rasul yang hidup. Oleh sebab itulah Yakobus dan Yudas masuk. Gitu. Ya, surat Yakobus dan surat Yudas. Surat Yakobus, Yudas itu bukan rasul. Yakobus itu saudara kandung Maria, Tuhan Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Ya, Pak, betul. Jadi Maria habis melahirkan Yesus masih melahirkan sekurang-kurangnya 6 orang. 6 orang ya Pak.
Betul. Jadi Tuhan Yesus sekurang-kurangnya 7 bersaudara. Ya, jadi nah akhirnya 27 kitab ini, dan yang terakhir itu adalah kitab Wahyu. Kitab Wahyu terakhir ditulis oleh rasul terakhir. Ya, itu sekitar tahun 98, akhir abad pertama. Ya, jadi akhirnya setelah Rasul Yohanes tulis kitab Wahyu di Pulau Patmos, tidak lama kemudian dia meninggal. Dan jemaat jemaat awal dulu hanya menerima 27 kitab ini sebagai firman Tuhan. Yang perjanjian baru. Nah, sesudah itu ada muncul banyak kitab apokrifa perjanjian baru. Ada muncul sekitar 20-an Injil. Ada Injil Petrus, Injil Maria, Injil Barnabas, Injil Thomas, dan lain sebagainya. Tapi semua itu tidak bisa diterima lagi. Mengapa? Karena siapa bisa buktikan bahwa itu betul Petrus yang tulis? Kenapa Petrus masih hidup kok dia tidak bicara, dia ada tulis Injil? Itu bijaksana sekali, jadi jemaat awal tidak menerima itu. Tidak bisa, ya, tidak ada di backup oleh rasul lagi. Jadi tidak mungkin lagi boleh ada kitab lain yang muncul, ya. Nah, ada banyak gereja yang sangat tidak bijak. Wah, mereka tradisi juga dianggap firman Tuhan. Yang ngawurnya bukan main, ya. Dan bahkan keputusan pimpinan gerejanya dibilang itu setara dengan firman Tuhan. Wah, akhirnya apa? Ibarat meteran itu, kalau kebenaran ini meteran kebenaran, meterannya kacau-kacau. Kalau meterannya kacau-kacau bagaimana? Gitu. Ini akan pusing sekali gitu. Ya, jadi kita lihat Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Ya, dari Kejadian sampai kitab Wahyu 66 kitab satu-satunya firman Tuhan. Tidak boleh ada tambah lagi. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Baik. Begitu. Baik Oke. sekali, Dr. Leo. Terima kasih untuk pemaparannya yang cukup sangat jelas ya, sahabat kebenaran sekalian. Baik, saya ingatkan kembali untuk sahabat yang mempunyai pertanyaan, silakan langsung ketik saja di kolom komentar di Facebook Live kami. Nah, nanti kami akan terima dan saya akan langsung tanyakan kepada narasumber kita. Baik, sementara menunggu saya ada pertanyaan ini, Pak. Yap. Oke, silakan. Tahu banyak sekali golongan, baik agama apapun ya namanya, itu yang menerima katanya tulisan-tulisan atau kitab yang diberikan oleh malaikat dan didapatkan dengan cara yang begitu ajaib, begitu Pak. Iya. Nah, menurut pandangan Dr. Leo ini bagaimana mengenai hal itu? Iya, katakanlah ada malaikat datang. Ya. Ngomong bab gitu. Ada siapa bisa pasti itu malaikat yang dari Tuhan apa dari Lucifer? Ya. Ya, tidak ada. Siapa bisa pasti? Mana KTP-nya? Ya toh. Ini malaikatnya asalnya dari mana gitu? Betul. Tidak bisa ya. Nah, kalau kita lihat di Galatia pasal 1 ayat 8 katanya apa? Galatia pasal 1 ayat 8. Galatia pasal 1 ayat 8 demikian firman Tuhan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Sekalipun malaikat datang memberitakan kepada kita Injil yang berbeda dengan apa yang sudah ada ini, terkutuklah dia. Ada orang bilang malaikat datang sama dia. Saya bilang, untuk apa malaikat datang sama kamu? Untuk apa? Oh, dia sampaikan sesuatu. Saya bilang, berbeda dari Alkitab enggak? Sedikit beda. Terkutuklah dia. Oh, kemudian dia kaget. Enggak Pak. Sama dengan Alkitab, Pak. Nah, kalau sama kenapa dia datang? Kita baca sendiri aja kenapa? Ya toh? Akhirnya dia bingung. Sekarang sama apa beda? Kalau sama persis Alkitab, dia tidak perlu datang. Sudah ada. Kalau berbeda, terkutuklah dia. Maka itu setelah Alkitab selesai, tidak ada urusan lagi. Ya, semua iman kita harus dibangun di atas Alkitab. Tidak lagi dibangun oleh malaikat yang datang dan pergi begitu. Tidak lagi. Baik, terima kasih jawabannya, Dr. Leo. Baik, sahabat kebenaran, silakan jangan ragu-ragu. Letakkan jari jemari Anda kalau Anda menggunakan laptop atau PC di keyboard Anda dan langsung saja ketikkan pertanyaan di kolom komentar, atau Anda menggunakan handphone mungkin Anda siapkan jari jemari jempol Anda dan langsung saja ketikkan pertanyaan kepada kami. Baik, sementara menunggu saya ada pertanyaan lain, yaitu bagaimana dengan mimpi dan hal-hal lainnya, misalnya penglihatan dan sebagainya gitu. Karena ada beberapa golongan Kristen juga yang masih percayakan hal itu. Menurut Bapak bagaimana? Ya, itulah kita katakan bahwa Alkitab adalah fondasi iman
kekristenan. Satu-satunya. Ya, setelah ini Alkitab selesai. Kalau kita bilang begini ya, ada 3 istilah yang orang Kristen harus pahami ya, mengenai masalah pewahyuan, yaitu revelation, inspiration, dan illumination. Ya. Revelation itu artinya Allah membukakan, ya, memberitahukan, ya, memberitahukan hal-hal yang Allah perlu sampaikan. Ya, itu revelation. Bisa dengan mimpi, visi, ya, langsung bicara, malaikat datang, pakai nabi, semuanya. Itu memberikan revelation. Dan inspiration itu artinya pengilhaman. Bahasa Indonesianya pengilhaman. Itu artinya Tuhan menggerakkan untuk menulis. Ya. Jadi bilang ini, Nabi Elia menerima revelation, tapi tidak menerima inspiration. Oleh sebab itu tidak ada kitab Elia. Ya. Nah, Yesaya menerima revelation dan juga inspiration. Ya. Nah, semua rasul menerima revelation, tetapi tidak semua rasul menerima inspiration. Karena tidak semua menulis. Betul, ya. Thomas pasti menerima revelation, tetapi tidak menerima inspiration. Jadi ketika penulisan sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, maka revelation dan inspiration sudah berhenti. Jadi tidak ada lagi mimpi yang dari Allah, tidak ada lagi malaikat yang datang dari Allah, tidak ada lagi penglihatan yang dari Allah. Ya, jadi revelation dan inspiration selesai. Selanjutnya Roh Kudus bekerja. Oh, Roh Kudus jadi tidak kerja, dia tidak percaya. No. Roh Kudus bekerja. Karena gini, Alkitab ini adalah hasil kerja Roh Kudus. Selanjutnya Roh Kudus memakai Alkitab dan memakai orang yang sudah lahir baru, yang di dalamnya ada Roh Kudus, untuk menjelaskan Alkitab ini kepada orang. Ya. Jadi sekarang Roh Kudus bekerja memberikan illumination. Illumination itu artinya menerangi, membantu anak-anak Tuhan untuk menerangkan. Yang seperti terjadi pada Filipus terhadap sida-sida yang dari Ethiopia. Sida-sidanya bingung. Dia sudah punya kitab tapi dia bingung. Ya, apa ini? Nah, Roh Kudus menggerakkan Filipus datang ke dekat keretanya dan tanya, dia mengerti nggak? Dia bilang, mana saya bisa mengerti. Masuklah ke dalam. Nah, Roh Kudus memakai Filipus menjelaskan firman Tuhan itu. Nah, inilah jadi kerja Roh Kudus, gitu. Ya, kerja Roh Kudus, tapi tidak lagi memberikan revelation. Ya, karena kalau memberikan revelation berarti menambahkan Alkitab. Apalagi inspiration, ada penulisan. No. Jadi tidak ada no more revelation and no more inspiration. Ya, only illumination. Jadi Roh Kudus hanya membantu kita untuk memahami ini. Kepada orang yang betul-betul mencari kebenaran. Roh Kudus akan membantu supaya bisa mendapatkan kebenaran. Kebenaran di mana? Kebenaran ada di dalam Alkitab. Jangan cari kebenaran di gua gitu. Nanti ketemu setan di situ pasti. Ya, jangan mencarinya di tempat-tempat yang lain gitu. Cari kebenaran di mana? Di Alkitab. Hanya di Alkitab. Baik sekali jawabannya. Terima kasih. Dan di sini sepertinya sudah ada masuk pertanyaan ini, Dr. Liao. Saya bacakan saja langsung. Baik. Ini datang dari Bapak Imade Sulandinata. Iya, baik. Beliau berkata, kalau Alkitab satu-satunya firman Tuhan, saya tanya kitab Wahyu pasal 20 ayat 12. Nah, satu, dibuka semua kitab. Dua, dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab saja. Begini, kita berkata Alkitab satu-satunya firman Tuhan itu yang di bumi. Ya di sorga ada kitab yang mencatat perbuatan kita semuanya. Ya, itu di sorga ya. Ya tentu, ya sekali lagi Alkitab satu-satunya firman Tuhan adalah di bumi. Ya, nah, ya di dalam kitab Wahyu itu ada dikatakan bahwa ada catatan mengenai perbuatan kita semuanya itu. Ya, oh itu benar itu ya. Jadi ada. Yang dimaksud bukan Alkitab. Oh ya bukan. Ya jadi maksudnya itu di bumi. Ya. Ya bukan yang di sorga gitu. Baik. Terima kasih jawabannya. Saya rasa itu cukup menjawab ya Bapak Imade Sulandinata.
Ya. Baik, saya ingatkan kembali apabila Anda ada pertanyaan silakan langsung saja tanyakan ke kolom komentar, diketik saja. Nanti saya akan tanyakan kepada narasumber kita. Ada Baik. tanya lagi? Baik, di sini ada pertanyaan lagi ya. Nah, saya akan bacakan saja langsung. Bukankah banyak kitab suci lain yang ajaib seperti yang diturunkan dari langit atau dari malaikat? Oh, ini sudah dijawab tadi, Pak. Ya. Nah, sebenarnya tidak ada. Itu hanya omong besarnya aja, ya toh. Ya, makanya ya, diturunkan dari langit, turun bagaimana cara turunnya gitu ya toh. Nggak ada ya. Itu hanya ini ya. Ya omong besar saja. Ya, ada lagi satu pemimpin agama yang katanya malaikat datang kasih wahyu kepadanya, wahyunya ditulis dalam lempengan emas gitu. Terus wartawan tanya, "Mana lempengan emasnya, kita mau lihat." Nggak boleh katanya, cuman saya yang boleh lihat. Itu sama dengan tidak ada sebenarnya. Orang lain tidak boleh lihat, cuman dia saja. Itu sama dengan tidak ada ya. Saya katakan itu bohong besar gitu. Baik. Baik, ada pertanyaan lain ini Bapak, sangat menarik bahwa tadi Bapak sebutkan Tanakh itu adalah yang Tuhan Yesus sebutkan yang menjadi kitab perjanjian lama. Namun kita tahu di versi awal dari King James Bible itu ada apokripa di dalamnya yang kemudian setelah itu dihilangkan pada saat itu. Nah, menurut Bapak alasannya? Iya, makanya itu kan masalahnya kan begini ya. Sebenarnya King James ini dia bukan orang yang sangat rohani. Ya. Itu raja Inggris. Ya. Dia memerintahkan supaya Alkitab diterjemahkan. Ya, dia hanya memerintahkan itu, Alkitab diterjemahkan. Ada 50 sekian orang ahli bahasa yang menerjemahkan. Ya. Dan ya mungkin mereka tanggung ya sekalian deh, itu apokripa diterjemahkan juga gitu kan. Ya, diterjemahkan, akhirnya jadilah. Tetapi kemudian akhirnya ditekuni, dicermati lagi, tidak ada dasarnya apokripa bisa masuk sebagai firman Tuhan gitu. Tidak ada dasarnya, ya. Orang Yahudi sampai hari ini tidak pernah mengakui itu sebagai firman Tuhan, ya. Dan tadi kita sudah baca, Tuhan Yesus sendiri tidak mengatakan itu firman Tuhan, begitu. Baik, terima kasih jawabannya. Baik, ini ada pertanyaan dari pendengar setia radio kita. Nah, dikatakan di kitab lain juga ada Taurat, ada Zabur, sama Hadis. Nah, kenapa itu bukan firman Tuhan? Sebenarnya tuh begini, kemudian ada banyak kitab yang mengutip Taurat, mengutip Zabur. Buku yang saya tulis saja banyak mengutip, ya kan? Kan kita kutip ayat gitu, kita kutip ayat, ya enggak? Nah makanya akhirnya kita lihat bahwa itu sebenarnya kutip-kutip saja, gitu kan? Itu kutip saja, tidak heran ya. Kita tulis WA saja, kadang-kadang orang bilang ya kita kutip ayatnya, kita kutip ayat, kan kita kutip. Nah itu ada Taurat karena dia kutip Taurat gitu. Ya ada kitab Nabi dia kutip di situ gitu. Itu kutip-kutip saja gitu. Bukan berarti kutipannya yang salah ya Pak ya. Namun dia hanya mengutip saja begitu. Ya dia mengutip dan dia bilang itu Taurat gitu. Ya. Dan yang dia kutip beda dengan yang asli lagi, berarti kutipnya salah. Oh iya. Baik. Baik, di sini tidak terasa Bapak. Iya. Sudah menunjukkan pukul 4.25 karena kita mulai tadi agak telat ya Pak. Ada kendala di sound system kita. Nah, saya akan berikan waktu untuk Dr. Liao memberikan closing speech atau closing statement. Silakan Dr. Liao. Oke, jadi sahabat kebenaran ya. Hal yang sangat utama, pengakuan iman yang sangat utama adalah bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan. Ya. Nah ini fondasi iman kekristenan. Pengakuan iman ini lebih penting dari pengakuan iman Allah Tritunggal. Lebih penting dari pengakuan iman Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Karena semua pengakuan iman yang lain ditumpukan ke atas pengakuan satu ini. Yaitu Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Sebab apa? Jikalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, jikalau Alkitab salah satu firman Tuhan, maka semua pengakuan iman yang lain jadi nol. Tidak ada gunanya. Nah, pengakuan iman Alkitab satu-satunya firman Tuhan mempunyai konsekuensi. Konsekuensinya apa? Berarti di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan. Ya, kita tidak perlu pukul orang, tidak perlu marah. Ya itu kan iman kita masing-masing.
Jadi Alkitab satu-satunya firman Tuhan, di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan. Termasuk sebenarnya ini, tidak ada lagi mimpi yang dari Tuhan, tidak ada lagi penglihatan dari Tuhan, tidak ada lagi suara, dengar suara dari Tuhan dan lain sebagainya. Suara Tuhan semuanya ada di dalam Alkitab di sini. Jadi tidak ada lagi boleh percaya semua itu. Nah, kita mengenal Tuhan, bukan mengenal Tuhan cari-cari di gua mana, di puncak bukit mana. No, cari Tuhan di Alkitab, gitu loh. Ya, cari Tuhan di Alkitab. Dan tidak boleh mempercayai hal lain, tradisi kah, keputusan pimpinan gereja kah, sebagai setara dengan Alkitab. No, Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Ini ya penting sekali. Baik. Jadi closing statement yang sangat menarik dan sangat memberikan kesimpulan untuk topik kita bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Ya. Baik. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4.27 dan waktu juga yang memisahkan pertemuan kita pada sore hari ini ya Pak ya. Baik. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita akan kembali tayang lagi di jam dan waktu yang sama tentunya. Apabila tidak ada halangan, kita akan mulai Jam pukul 3 sore ya Pak. Betul, ya? 3 sore. Nah, Ya. akhir kata kami ucapkan terima kasih untuk telah menyaksikan dari awal sampai akhir, dan kepada narasumber kita Dr. Leo terima kasih juga sudah memberikan waktu. Dan akhir kata kami ucapkan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan Maranatha. Grafe International Theological Seminary kembali menghadirkan acara-acara spesial di akhir tahun 2019. Pada tanggal 9 November, seminar tentang keluarga oleh Dr. Liao. Pada tanggal 18 sampai 23 November akan ada Kongres Kristen Fundamentalis, akan hadir kurang lebih 60 hamba Tuhan se-Indonesia dalam acara ini. Dan pada tanggal 8 Desember pukul 14 waktu Indonesia Barat, seminar tentang kelahiran dan kematian Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar Yesus Kristus lahir di bulan Desember? Atau Yesus Kristus mati pada hari Jumat? Pada tanggal 23 sampai 27 Desember akan ada acara blok kelas 3 doktrin dasar, yaitu doktrin keselamatan, doktrin gereja, dan doktrin Alkitab. Tahukah Anda, akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang tidak mau mencari kebenaran Alkitab yang sesungguhnya. Ujilah pengajaran Anda apakah sesuai dengan Alkitab. Jikalau Anda ragu dengan pengajaran Anda, Dr. Liao bersedia menjelaskan kepada Anda dari penciptaan, tampilnya Yohanes Pembaptis, hari pengangkatan, masa penganiayaan orang Yahudi, kerajaan 1000 tahun, pengadilan aras putih, hingga masuk ke kekekalan. Jangan lewatkan acara ini, tandai kalender Anda atau tetap stay tune di Facebook Gebiya Grafe setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. 1 jam bersama Dr. Liao dalam acara Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Anda bertanya, Dr. Liao menjawab. Untuk informasi hubungi 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Langsung dari Studio 1 Grafe International Theological Seminary. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.